Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita memulai hari kita bersama dengan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mencari tuntunan Tuhan, kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan, supaya waktu Tuhan berkenan kepada setiap hidup kita, tangannya dicurahkan atas setiap kita, tuntunannya turun atas setiap kita. Mari kita mulai penyembahan kita pada pagi hari ini. Silakan PAW. Aku haus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, aku haus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Bawa kami dekat kepadamu, Tuhan, lebih dan lebih lagi. Bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Bawa kami dekat, bawaku dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Mari angkat hati kita, panggil namanya Yesus. Oh, Yesus,
Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu, Yesus. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu, Yesus. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu, Yesus. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Kami berserah kepadamu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku Mari setiap kita menyembah Dia lebih lagi. Nama-nama bahwa kami lebih lagi mengerti isi hatimu, lebih dekat kepadamu, melekat dengan hadiratmu, mengikuti rencanamu. Kami milikmu, Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami milikmu, Tuhan. Nama-nama Yesus. Nama-nama bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, lebih dalam. Amin. Ku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihimu. Angkat tangan kita, nyanyikan Yesus, kami milikmu, Tuhan. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihimu semakin dalam, semakin dalam. Ajarku mengasihimu semakin dalam. Ajarku mengasihimu. Nyanyi
pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini terimalah pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sesungguhnya Engkau layak dipuji, Engkau sungguh mulia, sungguh dahsyat Tuhan. Hari ini hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, segenap umat Tuhan yang pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah penyembahan kami ini Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah segala-galanya Tuhan. Bawa kami dekat Tuhan. Mungkin situasi hari ini sulit bagi kami. Mungkin situasi yang kami hadapi sedang tidak mudah Tuhan. Tapi waktu pagi hari ini kami memutuskan datang di hadirat Tuhan. Kami berdoa hari ini, hamba berdoa hari ini Tuhan. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Terimalah pujian dari hati kami. Kami mengakui kedaulatan-Mu. Kami katakan Tuhan baik, bahwasanya Tuhan baik. Selalu baru setiap pagi kasih setia Tuhan. Selalu baru kasih setia-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan disukakan hari ini. Dan lewat firman-Mu yang akan diberitakan pada pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa meminta Engkau Tuhan berbicara sendiri kepada umat-Mu. Menyampaikan maksud-maksud-Mu ya Tuhan. Memberikan tuntunan, memberikan sebuah sinyal yang jelas. Sehingga pada pagi hari ini waktu kami mendengarkan firman-Mu, kami mendapatkan kemerdekaan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, sama-sama katakan amin ya. Puji Tuhan, hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di doa pagi GMS. Hari ini waktu saya siapkan firman untuk pagi hari ini diberitakan kepada Anda, Tuhan taruh sebuah judul yang kuat di dalam hati saya untuk kita menemukan tuntunan Tuhan di musim yang sulit. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana di tengah musim yang sulit, di tengah keadaan yang tidak mudah, atau di tengah-tengah persimpangan jalan di mana kita harus mengambil sebuah keputusan,
kita bisa menemukan tuntunan Tuhan itu, ya. Dan waktu saya merenungkan firman Tuhan, saya menemukan sebuah kisah inspirasi di dalam Alkitab yang saya rasa sampai hari ini tidak ada orang yang seperti sepasang suami istri ini dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana menemukan tuntunan Tuhan, ya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita buka bersama di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ini tentang Yusuf dan Maria. Ini bukan khotbah Natal, tapi kisah Yusuf dan Maria ini sedang mengajarkan kepada kita bagaimana sepasang orang muda, ya. Di zaman itu belum banyak nabi-nabi bicara waktu ada Yusuf dan Maria hari itu, tapi bagaimana mereka menemukan tuntunan Tuhan dan taat sehingga setiap rencana Tuhan itu digenapi lewat hidup mereka hari ini. Mari Bapak Ibu kita baca bersama Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, nah waktu saya baca ayat ini ada sebuah kalimat yang melompat di hati saya sehingga hari ini saya tahu bahwa waktu kita mau mencari tuntunan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan itu akan sungguh-sungguh membiarkan dirinya ditemukan oleh kita. Firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan menemukan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Sehingga hari ini apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kalau kita mau mencari tuntunan Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih akan ditolong oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Jadi Yusuf ini ada dalam sebuah situasi yang sulit Bapak Ibu. Situasi yang belum pernah dialami orang-orang. Situasi di mana ini hal yang tidak mungkin terjadi. Ya, ada seorang wanita yang masih perawan tiba-tiba mengandung seorang anak yang dikandung oleh Roh Kudus, yang datangnya dari Roh Kudus dan bukan dari daging, ya. Dan Yusuf ini mempertimbangkan hal ini. Dia berpikir secara manusia, waduh, gimana ya kalau saya menikah dengan perempuan yang sudah tidak suci? Ini menyangkut pride-nya, bagaimana kebanggaan keluarganya, harga dirinya, nama baiknya. Tapi satu sisi dia tidak langsung mengambil sebuah keputusan begitu saja berdasarkan pikiran manusianya. Tapi ayat firman Tuhan ini berkata, ia mempertimbangkan maksud itu. Berarti saya menuliskan bahwa dia mencari pertimbangan, dia mencari arahan, dia menimbang-nimbang bagaimana keputusan apa yang harus dilakukan. Saya tidak mengerti tentang situasi yang hari ini Bapak Ibu mungkin sedang alami. Entah apa yang Bapak Ibu sedang alami di dalam pekerjaan mungkin, di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam keuangan Bapak Ibu. Tapi waktu Bapak Ibu sedang menimbang-nimbang, apa yang Bapak Ibu harus putuskan, apa yang Bapak Ibu harus, langkah apa yang Bapak Ibu harus ambil. Maka pertanyaan yang pertama yang saya ingin Bapak Ibu tanyakan,
kita mau mencari pertimbangan itu dari siapa Bapak Ibu? Lewat pagi hari ini saya mau arahkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mencari pertimbangan, kita harus belajar dari Yusuf. Dia mencari pertimbangannya dari Tuhan. Karena kenapa? Sesudah dia mempertimbangkan hal itu, maka datanglah malaikat Tuhan menyatakan rencana Tuhan, menyatakan arahan Tuhan, menyatakan tuntunan Tuhan buat Yusuf. Hari ini sebagai orang percaya, kita punya beberapa cara untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita punya beberapa cara untuk mengetahui tuntunan Tuhan. Yang pertama yang kita nggak bisa lewatkan, yang kita harus akui adalah Alkitab. Kayak gitu ya. Alkitab ini semua yang telah tertulis di dalam Alkitab, ini kata firman Tuhan, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang baru muncul, wah Alkitab mah sudah kuno, kan udah ditulis dari ribuan tahun yang lalu. Hari ini peristiwa yang baru, kata pengkhotbah, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Sehingga setiap firman yang telah tertulis dalam Alkitab itu menjadi tuntunan bagi kita setiap orang percaya. Waktu Bapak Ibu ada dalam sebuah persimpangan, ada dalam sebuah situasi yang sulit, Bapak Ibu perlu mengambil sebuah keputusan. Mari, jangan andalkan diri kita sendiri. Jangan andalkan akal budi kita. Atau jangan andalkan orang lain. Tapi mari cari tuntunan itu dari Alkitab. Ya, cari kebenaran firman, minta Tuhan berbicara. Yang kedua, kita juga bisa minta Tuhan berbicara lewat hamba-hamba Tuhan. Di gereja di mana kita tertanam, setiap minggu kita mendengarkan firman, kita bisa berdoa minta Tuhan teguhkan, berikan arahan lewat firman-firman yang kita dengarkan. Yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan tuntunan dari pengalaman yang kita pernah lalui atau pengalaman rohani orang lain. Kita bisa dengar kesaksian orang lain dan kita bisa diteguhkan, kita bisa mendapatkan sinyal. Dan Kisah Rasul katakan di hari-hari terakhir Tuhan itu mencurahkan rohnya sehingga orang-orang muda, anak teruna-teruna mendapatkan penglihatan, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, ya, orang-orang muda akan bernubuat. Di hari-hari terakhir ini Tuhan rindu menyatakan dirinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara mungkin sedang mempertimbangkan sesuatu. Mari saya dorong Bapak Ibu untuk mencari wajah Tuhan. Cari firman-Nya, cari peneguhan firman, cari mimpi yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya di akhir zaman. Poin yang pertama saya dari kisah Yusuf dan Maria yang pertama adalah kita harus memiliki sebuah keberanian untuk mempercayai Tuhan. Jadi di tengah sebuah situasi yang sulit, waktu Yusuf ini menghadapi situasi yang sulit, dia gak tahu gimana harus mengambil keputusan. Apakah saya harus menceraikan Maria? Maria juga menghadapi sebuah situasi sulit. Bagaimana ini? Belum pernah terjadi kayak gitu ya Bapak Ibu. Seorang wanita perawan mengandung. Maria menghadapi situasi yang sulit. Saya rasa tidak ada kesulitan yang sebesar apa yang mereka alami hari ini. Tapi poin pertama yang mereka ambil adalah mereka berani untuk mempercayai Tuhan. Lukas 1 ayat 38 berkata, Maria berkata kepada Tuhan dengan lantang. Seorang wanita muda berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa yang engkau ingini. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maukah hari ini Bapak Ibu mempercayai Tuhan yang Bapak Ibu sembah? Mempercayai Tuhan Sang Juru Selamat. Bapak Ibu berkata kepada Tuhan bahwa jadilah kepadaku karena aku ini hamba Tuhan. Artinya Bapak Ibu itu mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bingung dengan pikiran kita, keinginan pribadi kita, tapi kita berserah kepada Tuhan. Kita berkata kita ini hamba Tuhan. Jadilah kepada kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan Yusuf bersepakat dengan Maria bersama-sama berkata, kita mau mempercayai Tuhan. Ayat 25 berkata, sesudah Yusuf bangun dari tidur, dia langsung taat kayak gitu ya. Dia langsung melakukan seperti apa yang Roh Kudus sampaikan lewat mimpinya. Nah, poin saya yang kedua adalah kerelaan untuk melayani.
Jadi waktu Yusuf dan Maria di situasi yang sulit itu, mereka mengetahui tuntunan Tuhan bahwa oh ini yang harus Yusuf lakukan, oh ini yang harus Maria lakukan. Maka yang kedua adalah dia rela untuk melayani. Dia rela untuk melayani rancangan Tuhan dalam hidupnya. Situasi kita mungkin sedang sulit. Tapi janganlah kita menjadi orang yang egois. Bapak Ibu di tengah-tengah pergumulan keuangan, di tengah-tengah pergumulan keluarga, di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, atau mungkin Bapak Ibu sedang menantikan janji Tuhan. Jangan sampai hati kita ini berbalik. Kita menjadi orang yang egois, hanya fokus terhadap diri sendiri. Kita hanya berdoa untuk kepentingan kita, keinginan kita. Kisah Yusuf dan Maria mengajarkan waktu di situasi sulit, mari miliki sebuah kerelaan untuk melayani visi Tuhan dalam hidup kita. Miliki sebuah kerelaan untuk melayani apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita hari ini. Jangan kita meninggalkan ibadah kita. Jangan kita meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman karena kita sedang sulit hidupnya. Atau kita sedang susah, kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Atau kita mengambil sebuah langkah, aduh saya harus fokus dengan masalah saya. Sehingga kita stop melayani Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita, mari kita rela untuk melayani Tuhan. Walaupun situasi yang tidak mudah. Bahkan kalau kita baca kisah Yusuf dan Maria, ini adalah tuntunan Tuhan untuk mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan mengantarkan Yesus Kristus lahir sebagai Tuhan di muka bumi. Tapi mereka harus melarikan diri karena mereka dikejar-kejar oleh musuh mereka saat itu. Raja mau menghabisi setiap anak-anak di bawah 2 tahun. Mereka harus lari. Tapi mereka rela untuk melayani visi Tuhan dalam hidup mereka. Mereka rela untuk mengikuti tuntunan Tuhan walaupun tidak nyaman Bapak Ibu. Mungkin waktu Bapak Ibu melayani Tuhan di musim yang tidak mudah, situasi yang sulit, kita perlu rela. Jangan sampai kita ngomel-ngomel kayak gitu ya. Kita bersungut-sungut, lagi susah gereja ini harus melayani, lagi susah kok ada pertemuan, lagi susah kok kita ada KKR penjangkauan jiwa. Hey, itu adalah amanat agung isi hati Tuhan. Jangan kita kendor. Mari kita teruskan rela untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah, poin saya yang ketiga adalah ketaatan kita akan mendatangkan kemenangan Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan lihat waktu Yusuf dan Maria taat terhadap tuntunan Tuhan dari satu langkah ke langkah berikutnya. Kita lihat ketaatan mereka mendatangkan kemenangan Bapak Ibu. Seorang Yusuf berhasil menjaga hidupnya tetap kudus kayak gitu ya. Tidak berhubungan dengan Maria sampai Yesus Kristus lahir. Yusuf dikenang, ditulis di dalam sejarah Alkitab. Maria seorang wanita muda berani mempercayai Tuhan. Rela melayani visi Tuhan. Karena ketaatan mereka ada kemenangan yang besar terjadi dalam hidup mereka. Hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Banyak perkara mungkin sedang terjadi hari ini. Sulit bagi kita. Tapi saya dorong Bapak Ibu hari ini. Mari kita taat. Taat sekali lagi. Melangkah taat sekali lagi. Melangkah merendahkan diri sekali lagi. Melangkah nurut sama kata firman. Mengalah dengan orang-orang yang menyakiti kita. Karena ketaatan kita akan mendatangkan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Waktu saya siapkan firman ini, Tuhan ingatkan kepada saya. Tuhan itu bukan menuntun kita di musim-musim yang kita kenal aja. Di jalan-jalan yang kita udah tahu kayak gitu ya. Tapi mungkin hari ini Bapak Ibu ada dalam sebuah situasi di mana Bapak Ibu tidak mengerti. Kita gak pernah alami ini di dalam perekonomian kita, di dalam keuangan kita. Gak pernah masalah seperti ini timbul di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita mungkin. Firman Tuhan di Yesaya 42 ayat 16, Tuhan berkata, Tuhan sendiri
rindu untuk menjadi seorang penolong bagi kita, seorang personal guide. The Message berkata bahwa aku Tuhan akan memegang tanganmu di jalan-jalan yang tidak kamu kenal, di jalan-jalan yang kamu bahkan gak bisa lihat. Harus mengambil keputusan seperti apa? Tuhan rindu menjadi personal guide-nya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan bahkan dikatakan Tuhan rindu menuntun Bapak Ibu di negara yang tidak Bapak Ibu kenal. Mungkin karena sebuah peristiwa Bapak Ibu harus pindah negara, atau untuk sekolah anak-anak mereka akan pergi ke negara yang mereka tidak kenal. Hari ini Bapak Ibu sedang berdoa mencari tuntunan Tuhan, kemana kita akan melangkah. Pegang firman Tuhan ini, Tuhan akan menjadi personal guide Bapak Ibu di negara yang tidak kita kenal. Bahkan Tuhan berkata, aku akan menunjukkan jalan yang benar yang harus kamu tempuh dan akan memastikan supaya kaki kita tidak jatuh di dalam perangkap. Inilah hal-hal yang akan aku lakukan kepada umat Tuhan, yaitu aku akan melekat kepada mereka dan tidak akan meninggalkan mereka bahkan untuk 1 menit pun. Ini janji Tuhan Bapak Ibu buat kita semua yang sedang mencari tuntunan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan itu rindu menjadi personal guide kita di dalam kehidupan kita hari ini. Tapi ayat 17 berkata, tetapi barang siapa yang mencari tuntunan bukan kepada Tuhan, tapi kepada dirinya sendiri atau kepada pikiran-pikiran manusianya atau menaruh harapannya kepada orang lain, maka dia akan hancur, kata firman Tuhan. Dia tidak akan menemukan kemenangan, tapi justru akan menemukan kehancuran. Yeremia berkata, diberkatilah orang yang menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan, tetapi terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri. Sehingga pagi hari ini saya mau tutup firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu, situasi apa saja boleh kita alami, tapi Tuhan itu siap untuk menuntun Bapak Ibu. Tuhan itu siap untuk memberikan tuntunan kepada hidup Bapak Ibu. Satu yang perlu kita lakukan hari ini, mari kita cari tuntunan Tuhan. Mari kita merendahkan lutut kita, berdoa, merindukan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Buka firman Bapak Ibu, buka Alkitab Bapak Ibu hari ini, baca, temukan tuntunannya. Minta Tuhan berbicara, karena dia rindu menjadi personal guide buat Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu percaya, amin? Mari kita berdoa bersama-sama. Lewat doa pagi hari ini, saya rindu Tuhan memberikan jawaban secara personal kepada Bapak Ibu hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Setiap saat, setiap waktu, ku perlu Kau, Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Tuntunanmu,
yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan-Mu, tuntunanmu. Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan-Mu. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu mungkin sedang ada dalam situasi yang sulit. Saya rindu pertama-tama menuntun setiap Bapak Ibu hari ini. Mari kita akui kedaulatan Tuhan. Kita ini manusia kecil kayak gitu ya. Kita perlu datang kepada Tuhan, mengakui Engkau Tuhan berdaulat. Bapak Ibu mungkin telah mencoba dengan berbagai macam cara. Kita sudah menantikan lama untuk Tuhan menjawab doa kita. Pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita hari ini bersama. Kita perlu berkata kita ini hamba Tuhan. Kita ini perlu berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Berdaulatlah atas hidupku, berkuasalah. Kita perlu menyingkirkan apa yang menjadi keinginan kita. Menyingkirkan apa yang menjadi ambisi kita, supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Saya mau tuntun yang pertama hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, engkau telah berusaha dan mengerahkan semua kekuatanmu, tapi engkau masih menemukan jalan buntu. Maka pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, maukah Anda berserah dan berkata kepada Tuhan, ini aku hamba-Mu Tuhan. Be it unto me. Kerjakanlah semua yang Tuhan mau dalam hidupku. Kami mau berserah. Kalau itu Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu masing-masing, bolehkah hari ini Bapak Ibu meletakkan tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu hari ini? Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu hari ini. Detik kita berserah kepada tuntunan Tuhan. Detik kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, maka sesuatu akan terjadi buat Bapak Ibu. Saya mau berdoa saat ini, Bapak kami yang ada di surga, Tuhan yang baik, hari ini hamba berdoa Tuhan atas setiap tangan-tangan yang diletakkan di hati mereka hari ini. Waktu kami meletakkan tangan kanan kami di hati kami, tanda kami berserah Tuhan. Tanda kami mengakui kami ini hamba Tuhan. Kami bukan lagi milik kami sendiri. Kami gak mau hidup buat ambisi kami, pikiran-pikiran baik kami. Tapi kami mau mengakui Tuhan, biar Engkau berdaulat atas hidup kami. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, detik Tuhan Engkau yang berdaulat. Engkau yang menguasai seluruh pikiran dan hati kami. Hamba berdoa Tuhan juga akan memberikan tuntunan-Mu Tuhan. Supaya barang siapa di antara kami yang sedang menantikan tuntunan Tuhan, menunggu sinyal dari Tuhan, menunggu arahan dari Tuhan. Hari ini hamba berdoa berikan mimpi ya Tuhan. Berikan firman-Mu, berikan sebuah ayat yang waktu mereka baca akan melompat keluar. Dan memberitahukan dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua saya rindu berdoa hari ini. Buat Bapak Ibu yang sedang ada dalam masa sulit, keuangan Bapak Ibu sedang ada dalam kesulitan, kita sedang bergumul di dalam keluarga kita mungkin, anak kita, buat pendidikan anak-anak kita, buat rencana masa depan kita secara pribadi. Kalau Bapak Ibu ada dalam sebuah situasi sulit, jangan tinggalkan Tuhan Bapak Ibu. Kalau Anda seorang percaya, murid Kristus, mari kembali. Ambil komitmen untuk kembali melayani Tuhan. Jangan fokus dengan diri Anda sendiri. Jangan fokus dengan masalahmu. Stop melihat dirimu dan angkat wajahmu lihat kepada Tuhan.
lihat bahwa pertolongan-Mu sedang dalam perjalanan untuk menolongmu hari ini. Saya mau berdoa hari ini, entah situasi apa yang sedang Bapak Ibu alami. Saya mau berdoa hari ini. Mari kita berdoa, tundukkan kepala bersama-sama. Syalarabata rabata raba syakakarabata. Syalarabata rabata raba syalarabata rebeke barakabasya. Rabata rabata raba saharabata raba syalarabata rekebeke barakabasya. Rabata 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 rabasya. Hamba berdoa hari ini Tuhan, pertama-tama terhadap orang-orang yang sedang dikejar dengan utang piutang ya Tuhan. Dikejar dengan debt collector ya Tuhan. Dikejar dengan orang-orang yang mereka pernah utang hari ini Tuhan. Sehingga mereka terjepit di dalam utang mereka. Hari ini hamba berdoa Tuhan. Kami secara manusia tidak bisa melihat ada jalan Tuhan. Tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus meminta pertolongan-Mu ajaib turunlah Tuhan. Berikan pertolongan-Mu Tuhan. Berikan kelegaan hari ini di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar hari ini Tuhan. Berikan kemurahan-Mu hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus hari ini. Buat setiap pribadi yang sedang dikejar utang piutang hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau mereka datang dan mencari wajah-Mu, mencari tuntunan-Mu Tuhan, mencari pertolongan daripada-Mu Tuhan. Mereka merendahkan diri mereka. Berserah Tuhan. Hamba minta Tuhan tolong berikan petunjuk, berikan arahan, berikan hikmat ya Tuhan. Sehingga ada sebuah jalan keluar terjadi atas setiap pribadi yang hari ini menghadapi utang piutang hari ini Tuhan. Hamba berdoa hari ini Tuhan atas setiap orang yang hari ini sedang menghadapi situasi yang sulit di dalam keluarga mereka hari ini Tuhan. Keluarga mereka mungkin sedang ada di ujung tanduk, perselisihan demi perselisihan, konflik demi konflik terjadi. Hari ini hamba berdoa, kalau mereka merendahkan diri, mencari wajah-Mu Tuhan, mencari firman-Mu Tuhan, beritahukanlah Tuhan, berikanlah hikmat ya Tuhan. Hamba berdoa hari ini di dalam nama Yesus, kiranya kasih-Mu memenuhi setiap hati anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Sehingga oleh karena kasih akan menutupi banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Hamba berdoa meminta pemulihan atas setiap keluarga-keluarga yang sedang dalam konflik, yang sedang dalam perselisihan, keluarga-keluarga yang sedang bertikai satu sama yang lain. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan kasih-Mu menyatukan mereka. Di dalam kasih mereka akan melihat, waktu mereka bersatu, mereka akan melihat berkat Tuhan turun atas keluarga mereka. Hamba berdoa Tuhan, setiap orang-orang muda yang mungkin sedang mencari tuntunan atas studi mereka, atas pekerjaan mereka, mereka mungkin akan menuju sebuah negara tertentu, mereka mungkin sedang mengajukan beasiswa Tuhan, mereka sedang menantikan tuntunan-Mu. Hamba minta Tuhan berbicara dan memberitahukan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami hari ini tidak terlena dengan musim yang sulit, dengan musim yang tidak mudah ini. Tapi kami kembali fokus mempercayai Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami kembali melayani Engkau, bukan dengan terpaksa tapi dengan rela hati. Karena kami tahu waktu kami melayani Tuhan, kami sedang mengembalikan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Hamba berdoa hari ini ya Tuhan, biar setiap ketaatan kami hari ini, waktu kami taat untuk mencari wajah-Mu, waktu kami taat atas arahan-Mu, waktu kami taat atas tuntunan-Mu walaupun itu tidak mudah bagi kami. Kami taat mengampuni, kami taat mengalah, kami taat melakukan apa yang Tuhan taruh di hati kami. Maka hamba berdoa kiranya kemenangan yang gilang gemilang terjadi atas hamba-hamba-Mu, atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap pribadi hari ini, mari angkat kedua tangan-Mu dimanapun Anda berada hari ini. Bapa, hamba berdoa kiranya Tuhan, Bapa di surga, kasih-Nya
turun atas setiap engkau pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Biar Yesus Kristus memegang tanganmu, menuntunmu hari ini. Dan Allah Roh Kudus berbicara, memberitahukan kepadamu, menjadi penghiburmu, menjadi penuntun pribadimu hari ini. Sampai engkau menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, hamba berkati setiap umatmu. Amin. Demikian doa pagi pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.